Jadi tribun ini diduga gitu ya, diserang oleh angin kafir. Yang tidak suka dengan pemimpin soleh. Diserang sama angin, robohlah dia itu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sudah nangis duluan padahal belum diapa-apain. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan atap tribun Formula E yang sudah roboh duluan padahal belum diapa-apain. Belum dipakai kok udah roboh lah, gimana coba? Kan saya jadi teringat dengan cerita Ustadz Somad di Singapura. Mirip-mirip gitu. Belum masuk, udah keluar. Masuk dulu lah, baru keluar gitu. Dan sama dengan atap tribun ini gitu. Pakai dulu lah, baru roboh gitu. Belum dipakai, belum diapa-apain kok udah roboh. Ya. Gimana gitu. Dan dari cerita ini, terkait robohnya atap tribun Formula E ini kemudian menciptakan rekor di kalangan media-media mainstream di Indonesia secara terbalik gitu, karena biasanya media-media kita itu kan berlomba-lomba untuk memberitakan suatu peristiwa atau kejadian. Nah ini terkait tribun Formula E ini media-media kita berlomba-lomba untuk tidak memberitakan. Ya karena kan kejadiannya terkait robohnya atap tribun Formula E ini kan kemarin malam gitu. Tapi kemudian sampai pagi, siang, sore nggak ada yang memberitakan. Foto-foto terkait atap tribun Formula E ini lebih dulu muncul di sosial media, di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, di mana-mana gitu. Terkait robohnya atap tribun Formula E ini. Tapi media-media kita nggak ada yang beritain. Kita tungguin pagi nggak ada, siang nggak ada. Ini pada kemana wartawan ini? Sehingga kemudian dari buzzer-buzzer Anies Baswedan, dari siang sampai sore, itu mereka kompak mengatakan ini hoax, editan, 100% hoax. Ya mungkin itu bisa menjadi hoax atau menjadi foto editan kalau tukang-tukang Formula E pada hari kemarin itu masuk semua. Tiba-tiba dari pagi masuk semua, kemudian semangat untuk menaikkan kembali atap dari tribun Formula E gitu. Bisa tuh jadi hoax jadinya gitu. Terus habis itu wartawan datanglah ke tribun gitu. Oh enggak, tribunnya enggak apa-apa, oke. Ya cuma karena tukangnya lambat gitu ya. Mungkin juga tukangnya libur gitu. Ikutan long weekend, jadinya ya nggak sempat dinaikin. Artinya apa? Akhirnya ya media-media kita ya nggak bisa menahan lagi. Udah beritanya di mana-mana, di banyak sosial media gitu. Akhirnya media kita ya nggak kuat lah. Udahlah kita beritain aja deh. Ini ada apa media-media kita gitu? Yang biasanya cepat, responsif, dan kita biasa membaca berita yang tayang jam 1 dini hari, 2 dini hari, 3 dini hari. Biasa kita baca berita-berita yang tayang semalam itu, sedini hari itu. Gitu. Ini soal tribun Formula E. Nggak ada. Lambat semua. Bahkan ada beberapa media yang baru memberitakan malam harinya. Padahal kejadiannya udah kemarin malamnya. Gitu. Hebat ini. Ini ada apa gitu? Mungkin dalam prasangka baik saya, mungkin wartawannya lagi libur, ikutan long weekend gitu. Tapi kan biasanya selibur-liburnya wartawan, ya nggak libur. Lawang libur panjang, libur nasional, yang Idul Fitri kemarin aja, ya tiap hari media kita ada beritanya gitu ya, selalu update gitu, up to date. Nah ini cuma long weekend ya, masa nggak ada yang beritain sih? Apa jangan-jangan media kita sudah kena sama sponsor bir semua? Mabuk. Nge-fly semua gitu ya. Mana tahu. Ya atau mentahannya lah. Kalau nggak birnya mentahannya gitu kan. Jadinya kompak semuanya.
berlomba-lomba untuk menunggu sampai malam. Tapi sebenarnya di sisi lain saya juga merasa ini sebenarnya berita biasa saja gitu. Karena soal atap yang roboh, soal tenda yang roboh itu kan biasa saja gitu. Misalkan ada atap atau tenda perkawinan mantan kita roboh, kan pernah gitu. Ya minimal dalam imajinasi kita. Atau ada panggung dangdutan roboh gitu ya. Kan juga terjadi di mana-mana. Biasa saja sebenarnya soal atap tribun Formula E ini roboh. Cuma kan dari skalanya ini kan berbeda gitu. Kalau soal dangdutan, pernikahan, ini kan semua level desa gitu. Sehingga mereka mungkin tidak memperhatikan keselamatannya gitu ya. Nah, sementara Formula E ini kan bukan level desa. Ini perhelatan balapan levelnya internasional gitu. Tapi kenapa tribunnya kayak level desa? Atap tribunnya kayak atap tribun dangdut. Di desa-desa kan kayak gitu. Yang ada tiangnya kotak-kotak, itu mirip. Mirip banget gitu. Lah kok level dangdutan ini? Apa jangan-jangan ini karena gubernurnya level desa? Sehingga keselamatannya ya level desa. Yang mana tahu gitu kan. Dan soal konstruksi pembangunan sirkuit Formula E yang tergesa-gesa, yang 3 bulan harus selesai, lalu kemudian ada kejadian ambruk seperti ini gitu ya. Ini kemudian memunculkan pembelaan-pembelaan dari para pendukung Anies Baswedan gitu. Saya baca di beberapa komentar. Katanya ini tuh gara-gara sirkuit Formula E ini emang dekat dengan pantai, sehingga ketika ada hujan, cenderung ada angin. Ya inilah yang terjadi, roboh. Kalau bicara soal sirkuit di Indonesia, kita kan pasti mengacu kepada Mandalika. Emangnya kalian pikir Mandalika itu dibangun di atas gunung? Enggak, itu di pinggir pantai. Kalau soal angin, lebih angin di Mandalika. Karena benar-benar pas di pinggir pantai. Jadi nggak ada alasan lah untuk beralasan bahwa Ancol ini dekat pantai. Semua orang juga tahu gitu. Tapi mungkin karena pembangunannya tergesa-gesa, terburu-buru gitu ya, sehingga para panitia, pihak penyelenggara itu nampaknya memang tidak memperhatikan gitu. Tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan soal kondisi atau cuaca alam di sekitarnya gitu. Ya ini sudah terbukti soal pawai Formula E gitu. Yang nggak jadi, yang batal itu. Karena minimnya pemikiran orang-orang sekitarnya. Nggak mikir. Sehingga nggak ada persiapan, ya batal lah. Gimana caranya gitu. Sama kayak gini. Mereka itu nggak ngerti soal posisi sirkuit Formula E ini gitu. Seandainya tribun ini dipasang 3 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, mereka akan sempat berpikir gitu. Oh, ini anginnya kencang ya di sini. Jadi ini harus lebih kuat dibandingkan yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Yang level desa gitu ya. Ini harus lebih kencang gitu. Kontraktornya bisa mikir tuh. Tapi ini karena tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Udah gak bisa mikir, pokoknya selesai. Terserahlah gimana, pokoknya selesai. Ya inilah yang terjadi. Nggak ada pertimbangan, nggak ada perhitungan. Sehingga ambruk kayak gini. Dan ini menurut saya jadi membingungkan bagi kita semua gitu. Karena kalau pada akhirnya ini terjadi sesuatu masalah, naudzubillah, semoga ini tidak terjadi gitu ya. Saya berdoa semoga di hari H tidak terjadi apa-apa gitu. Karena kalau sampai terjadi sesuatu di hari H, ini yang malu bukan Jakarta, bukan gubernurnya. Yang malu kita semua, Indonesia. Karena suka nggak suka Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Dan orang asing taunya, media-media asing taunya Pak Jokowi. Ujung-ujungnya disalahin Pak Jokowi. Ini gimana sih Anies ini? Padahal kan biasanya Anies itu sudah kelebihan bayar gitu. Sirkuit Formula E ini juga sudah kelebihan bayar. Dari 50 jadi 60 M. Kelebihan bayar gitu. Lah kok atapnya masih roboh ini? Ya kalau mau korupsi jangan banyak-banyak lah. Jangan banyak-banyak gitu. Karena pada akhirnya keselamatan warga itu yang utama. Kalaupun misalkan Pemprov DKI punya kebanyakan stok lem Aibon, ya jangan dipakai untuk nutupin tribun.
Tribunnya tuh harus dilas tuh, harus permanen gitu, harus kuat. Jangan pakai lem ibon. Ya mana tahu pakai lem ibon gitu kan. Tapi sampai di sini saya juga mungkin berpikir ada para pendukung Anies yang lagi nonton video ini mungkin merasa bahwa ini tidak pantas untuk ditertawakan karena ini musibah kawan-kawan. Enggak, ini enggak musibah karena enggak ada korbannya. Dan ini pantas untuk ditertawakan supaya kalian mikir dan belajar gitu, supaya ke depan ini tidak terjadi lagi. Karena kalau kita nggak tertawakan, nggak diberitakan soal isu ini, kalian jadinya nggak hati-hati ke depannya gitu. Pilih mana? Kita tertawakan sekarang atau nanti terjadi hal-hal yang seperti ini? Kan kita semua nggak mau gitu. Saya sebenci-bencinya saya kepada Anies Baswedan, saya berharap agar Formula E ini selesai dengan selamat semuanya. Ya meskipun memang agak meragukan kalau kita ngelihat berita-beritanya sebelumnya gitu ya. Tapi tetap saja kita berharap selamat semuanya gitu. Karena kalau sampai terjadi korban, ya banyak itu asuransi yang bisa diklaim. Tapi para pendukung Anies yang mungkin ingin memberikan pembelaan, saya bisa kasih saran gitu. Mungkin kalau sebelumnya soal hujan dan banjir di Jakarta, para pendukung Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta hanya terjadi ketika weekend. Itu terjadi karena pemimpinnya soleh. Kalau bukan gubernur yang soleh, ini banjir bisa terjadi hari Senin Selasa. Nah, untuk soal atap tribun Formula E yang roboh ini, saya bisa kasih saran pembelaan gitu. Jadi tribun ini diduga gitu ya, diserang oleh angin kafir. Yang tidak suka dengan pemimpin soleh. Diserang sama angin, robohlah dia itu. Iya tuh, anginnya angin kafir pasti itu, yang nggak suka dengan pemimpin soleh. Yang udah tahu long weekend, masih ada aja, masih kerja, angin itu, angin kafir. Tapi meskipun bagi saya pribadi gitu ya, saya lebih percaya anginnya ini lagi mabuk aja gitu. Mungkin ya karena mereka tahu sponsor Formula E ini bir gitu ya, jadi mereka ngebir semua itu. Terus mabuk, nggak ngelihat tanah mereka itu. Hujannya nggak ngelihat tanah, airnya tuh nggak ngelihat tanah. Jadinya ya udahlah jatuh di atap-atap. Dan ini melawan sunnatullah. Mestinya air itu kan dari langit turun ke tanah. Kok malah turun ke atap ini? Roboh lah gitu. Ya, tapi bagi Anies Baswedan, setiap musibah itu adalah berkah gitu ya. Ya karena Anies Baswedan ini kan emang identik sekali dengan bongkar pasang gitu. Seperti jembatan penyeberangan gitu kan, yang sudah ada atapnya. Kemudian dibongkar sama Anies, dibuat selfie. Tapi setelah masyarakat komplain, protes, dipasang lagi. Anggaran lagi gitu. Lah sama seperti atap tribun Formula E ini gitu. Mungkin ya ini musibah, tapi di balik itu ada hikmahnya. Bisa anggaran lagi. Bisa kelebihan bayar lagi gitu. Nambahlah 10 M. Ya karena sponsornya udah banyak yang masuk gitu kan. Perusahaan bir sudah masuk gitu. Ya lumayan, bisa anggaran lagi. Ya tapi nanti mungkin kalau Anies Baswedan memberikan pembelaan atau klarifikasi dari kejadian ini, sebenarnya mungkin mudah saja ditebak bagi kita semua. Mungkin nanti tiba-tiba Anies akan mengatakan bahwa enggak, ini tribun itu enggak roboh. Atap tribun ini enggak roboh, hanya diistirahatkan. Hanya disehatkan supaya nanti di hari H mereka bisa bangun dan kuat berdiri. Iya. Kayak gitulah kira-kira pembelaannya dari gubernur tata kata gitu. Ya kan sama seperti si pohon-pohon di Monas yang hilang entah kemana itu, nggak tahu kita kemana itu. Udah jadi mebel kemana kita nggak tahu. Tapi jawaban dari pihak Pemprov kan ini disehatkan. Sehatkan kemana nggak tahu, jadi mebel tuh. Sehat tuh semua
kayu-kayunya, udah jadi kursi sehat lah. Tapi buat semua orang yang menonton atau membaca berita robohnya atap tribun Formula E ini gitu ya, saya tahu semua orang khawatir, semua orang deg-degan. Kalau kita sebelumnya deg-degan pengen melihat apakah ini bisa terlaksana dengan baik atau enggak, sekarang kita deg-degan apakah kita bisa selamat dari atap-atap tribun Formula E ini. Iya loh, siapa yang nggak takut gitu? Kalau kalian beli tiket Formula E, terus kemudian baca berita ada atap tribunnya roboh, kira-kira kalian berani nggak? Takut pasti gitu. Jangan-jangan setelah ini banyak orang yang batal nonton. takut atapnya roboh. Ya mana tahu gitu. Ketar-ketir semuanya. Lagi mana lowong sirkuit dibangun cuma 3 bulan? Ya apa yang mau diharapkan? Mau berharap safety atau apa? Gak ada. Lowong ini sirkuitnya juga gak usah dites, langsung gaspol. Apalagi cuma atapnya, ngapain dites-tes gitu. Ya, tapi di sisi lain karena ini soal masalah negara, katanya si Sahroni, saya setuju gitu. Saya bingung gitu, kita mau bergerak, mau ikut membantu, takutnya dianggap mau ngerecokin gitu kan. Jadi kalau kayak Polda Metro, polisi di Jakarta mau coba memberikan pengarahan, takut dianggap upaya sabotase gitu ya. Tapi kalau kita biarkan, ini kok bahaya sekali gitu. Ya bahayalah. Kalau sudah ada kejadian kayak gini kan bisa saja nanti di ketika hari H ada kejadian juga gitu. Apalagi ini tuh pagelaran 1 hari penuh full dari pagi sampai sore. Ada potensi atau kemungkinan kejadian kayak gitu lagi. Apalagi melihat para pendukung Anies Baswedan itu kan sangat-sangat brutal sekali gitu. Ketika ada balapan MotoGP di Mandalika, mereka kan banyak yang kompak menghujat soal pawang hujan gitu. Banyak tuh, terutama orang-orang yang partai itu tuh. Partai sapi-sapian gitu. Banyak yang dianggap sesat lah, musyrik lah, apalah gitu. Nah sekarang ketika mereka ditimpa dengan angin dan hujan yang sebenarnya biasa aja dan gak seberapa gitu ya. Ya gak seberapa lah kalau gak banjir, gak kemana-mana gitu kan. Ini tapi sudah bisa membuat atap tribunnya roboh. Ini kan jadi tanda-tanda gitu. Hati-hati gitu. Bisa saja pawang-pawang hujan di sekitar Jakarta, di sekitar Jabotabek, itu ada yang marah-marah atau nggak terima dengan pernyataan para pendukung Anies sebelumnya gitu. Bisa aja mereka dendam tuh. Nanti tunggu kalian. Tunggu hari H. Kita hujanin, kita kasih puting beliung, habis tuh. Bisa aja gitu. Namanya banyak pawang hujan. Mereka bisa memindahkan, bisa menarik. Hati-hati loh itu. Ngeri banget gitu. Ini saya nggak nakut-nakutin. Tapi terus terang saya aja yang nggak beli tiket takut gitu. Ikutan takut. Apalagi yang beli. Ngeri. Tapi sekali lagi semoga nggak ada kejadian apa-apa ke depannya, semoga gitu. Karena ini menyangkut soal nyawa dan keselamatan banyak orang, keselamatan warga negara asing yang 78% pembeli tiket Formula E gitu. Semoga nggak ada apa-apa, dan buat pawang hujan di sekitar Jabotabek udahlah kita maafkan kelompok-kelompok Anies Baswedan ini, dan ya nggak usahlah kita usilin gitu. Ya, tapi kalau diusilin juga jangan jangan keterlaluan, hujan dikit nggak apa-apa lah gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.